kami persilakan. Oke, terima kasih Pak. Kita sidang Pak Dr. Ali Imran dan juga pada Mas Asim ya, Zikri Ramadan yang ya sampai pada tahap ini ya, dan selangkah lagi tentu akan menyelesaikan proposal dan menggarap skripsi dan nanti menyelesaikan studinya. Harapannya sesuai rencananya Mas ya. Oke, ya tadi ada banyak sudah disampaikan oleh Pak Ali ya. Tetapi sedemikian itu sangat bergantung kepada Mas Asim ya. Ada dua hal paling tidak nanti dalam penulisan skripsi ini. Pertama, penguasaan metodologi ya, penulisan, dan juga teori-teori yang digunakan. Nah, yang berkait dengan teori misalnya jenengan memakai hermeneutiknya Gadamer. Sudah baca belum Gadamer? Sudah Pak. Apa yang sudah dibaca tentang Gadamer? Ciri hermeneutiknya gimana? Kalau secara spesifik belum, kalau secara umum gitu. Ya, nanti dilihat polanya ya, dia dipengaruhi siapa dan beda dia dengan Paul Ricoeur seperti apa gitu kan. Kemudian dengan Dilthey beda dia seperti apa. Ya, nanti tampak penguasaan Anda terhadap teori hermeneutik yang Anda gunakan khususnya Gadamer, dan juga effective history. Nah, itu juga harus Anda kuasai itu ya. Jadi latar belakang sejarah yang mempengaruhi bahwa teks itu, misalnya Quran lah ya, Al-Quran, kita bisa menyambungkan syarat ilmu ini dengan teori yang digunakan oleh Profesor Sairon. Misalnya selama ini orang banyak memakai makna ya, jadi mauzanya kurang gitu loh. Kalau makna itu kan lebih kepada letterlet, harfiah orang memahaminya. Sementara mauza itu kan lebih kepada penafsiran kekinian, kontemporer gitu. Nah, jadi ketika Anda misalnya melihat effective history-nya Gadamer, bahwa masa di mana seorang pembaca itu akan berbeda masa lalu dengan masa kekinian. Misalnya pembacaan orang terhadap jangan mengangkat seorang orang kafir gitu kan untuk menjadi pemimpin gitu kan. Ternyata kan di situ ternyata bukan artian yang seperti letterlet dipahami oleh orang, ya kan? Jadi jangan menjadikan mereka berteman bila mereka pernah mengkhianati kamu. Kan ada tafsir maghzani seperti itu kan. Nah, itu effective history kalau Anda menggunakan hermeneutik Gadamer. Cara membacanya seperti itu. Jadi latar belakang ketika orang menafsirkan itu mempengaruhi di masa kapan dia berada. Jadi misalnya masa lalu itu orang sangat tekstualis dalam menafsirkan sesuatu, tapi yang menafsirkan Tuhan duduk di atas aras gitu kan. Jadi al-mujassim gitu kan. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak seperti itu, karena mereka dipengaruhi oleh tafsir masa lalu, padahal mereka hidup di masa sekarang. Nah, jadi secara hermeneutik begitu cara membacanya. Paham ya? Ya, walaupun saya tahu bahwa kamu bukan basic filsafat, tapi nanti bacanya konsepnya gitu loh. Karena saya yakin kamu bisa melakukan itu, ya. Karena ini teori atau pendekatan yang digunakan. Tuh. Lalu yang kedua, penguasaan materi ya. Nah, tafsir. Karena yang dipakai Hasin ini kecerdasan manusia dalam penafsiran Al-Baqarah ayat 31 ini ya. Nah, jadi Anda tadi sudah disampaikan oleh Pak Ali itu punya Anda copy nanti ya, Anda cetak itu ya, hanya untuk bacaan Anda dan harus Anda pahami betul. Tapi kemampuan bahasa Arab ada ya. Nah, itu lebih mudah nanti itu ya. Jadi pahami nanti apa yang dimaksud oleh Tantawi Al-Jahari dalam tafsirnya itu.
Nah, karena anda bicara tentang tafsir, berarti interpretasi ya, interpretasi tentang Jauhari terhadap kecerdasan manusia. Nah, karena ini bicara tentang teori, Anda harus petakan kecerdasan yang maksud seperti apa. Kalau dalam Al-Quran itu sudah sampai Pak Ali tadi ada ilmun, ada absor, ada albab, ya ulul absor, ya ulul albab, itu kan orang yang pintar, orang yang cerdas yang maksud itu kan. Nah itu dibuat petanya. Yang dimaksud itu yang kecerdasan yang mana? Nah, satu ya. Terus yang kedua, Anda juga harus memetakan teori tentang kecerdasan bila Anda melihat secara umum. Ada yang namanya kecerdasan intelektual, ya, intellectual quotient. Nah, apa itu maksud dengan kecerdasan intelektual itu? Ya, kemudian ada yang namanya kecerdasan emosional, ya kan, emotional quotient. Nah, apa itu Anda jelaskan nanti. Lalu yang ketiga spiritual quotient. Nah, ini masuk yang mana? Di antara yang tiga itu, kecerdasan seperti apa? Nah, itu namanya Anda paham memetakan apa yang dimaksud oleh Tantawi di dalam tafsirnya ini, ya. Sehingga nanti ketika kamu menggunakan Gadamer untuk melihat kecerdasan yang dimaksud, kalau masa lalu kecerdasan itu seperti ini, ya. Kalau sekarang kecerdasan maksud itu seperti ini, ya. Nah, itu nanti dipetakan, ya. Dan analisa hermeneutiknya itu bahwa Gadamer menunjukkan sejarah yang melingkupi seorang reader, seorang pembaca itu sangat berpengaruh terhadap makna teks yang didapatnya. Karena kondisi misalnya kalau masa lalu orang sangat tekstualis dengan orang yang sekarang sangat kontekstual, nah itu sangat berbeda dan dipengaruhi oleh latar belakang di mana mereka tinggal, lingkungannya seperti apa, zamannya seperti apa, gitu kan. Nah itu nanti biar kelihatan bahwa Hasin itu melihat ternyata kecerdasan manusia yang dimaksud dalam surat ini, kecenderungan yang dipakai oleh Jawahir Tantawi adalah sesuai dengan tafsir yang dimaksud kecerdasan yang seperti sekarang ini. Kenapa seperti itu? Nah, nanti Anda lingkupi, Anda buat dengan teori-teori yang dipakai tadi dalam hermeneutik itu. Itu ya secara umum seperti itu. Lalu yang berikutnya latar belakang. Ini saya belum melihat ya kata-kata yang menunjukkan bahwa ini menarik untuk diteliti. Jadi apa sih sebenarnya academic problem ya? Problem akademik yang dimaksud oleh Hasin, kenapa sampai mengangkat kecerdasan manusia? Apa problemnya? Misalnya kamu bisa membuat narasi bahwa kecerdasan manusia itu, manusia ya tidak akan mendapatkan ilmu dari sendirinya tanpa proses ketika dia belajar. Atau misalnya pemahaman kita terhadap ajaran Islam itu bahwa ternyata kita belajar agama itu baru kita beribadah setelah proses belajar itu selesai. Jadi bukan kita tiba-tiba ibadah tapi kita nggak tahu cara ibadah yang benar karena kita tidak belajar. Itulah yang dimaksud oleh founding father UIN ya, salah satunya, dan ahli pakar pertanyaan agama yaitu Profesor Mukti Ali, yaitu scientific cum doctriner. Jadi dari sains ke doktrin. Kalau kita selama ini kan ada yang kebalik kan, kita memahami doktrin dulu baru kita belajar sains gitu kan. Padahal ilmu itu yang membuat kita beragama, memahami konteks keagamaan kita dari apa yang kita baca dari sains gitu. Makanya ayat yang pertama turun ayat tentang apa? Baca kan? Jadi kita kuasai dulu teorinya, baru kita beragama. Jangan beragama dulu baru kita berteori gitu. Nah, itu sebenarnya tapi saya tidak mengatakan Anda harus menggunakan teori itu kan, karena yang kamu gunakan bacaan Gadamer terhadap efektif history ya. Itu aja dimantapkan. Lalu bagaimana pandangan Tantawi Jauhari terhadap ayat alam dan asma itu ya. Tuh ya, jadi dibuat narasinya nih Mas. Ini menarik dikaji karena masalah kecerdasan itu banyak orang menafsirkan kecerdasan maksud seperti ini. Padahal yang dimaksud kecerdasan di sini adalah ini gitu. Misalnya seperti itu sederhananya gitu. Sehingga ada problem yang harus Anda jelaskan. Ya. Kok tiba-tiba Adam tahu, dari mana Adam tahu kan gitu. Ya kan? Ternyata Allah sudah menunjukkan kepada Adam, lalu Adam menghafalnya dan Adam bisa menjelaskan itu umpamanya. Lalu Anda jelaskan.
Kemudian di rumusan masalah itu saya kira kamu terlalu luas ya kalau memakai 3 pertanyaan penelitian Mas Hasim ya. Nah, ini. Kemarin sudah saya sampaikan juga ya waktu di bimbingan pertama sebelum seminar ini. Nah ini, jadi kalau yang pertama oke lah ya, apa penafsiran Tantawi. Jadi kamu menjelaskan Tantawi tentang tafsir dia tentang kecerdasan manusia. Lalu yang kedua ini, apa relevansi penafsiran Al-Baqarah ini ya, ayat 31 ini, lalu dengan konsep kecerdasan manusia dalam pengetahuan ilmiah sains. Ini luas loh Mas. Kalau kamu bicara ilmiah sains, kamu harus bicara emotional quotient, spiritual quotient, ya, dan juga intelligent quotient gitu kan. Nah, itu yang harus kamu bahas itu. Padahal saya tidak melihat itu di dalam bahasan daftar rencana bahasan kamu di sistematika bahasan. Nah, yang paling pas itu ada yang nomor 3, apa relevansi penafsiran Tantawi Jauhari tersebut dengan konteks masa kini. Kamu bicara tentang konteks masa kini kan, apa relevansinya? Dan ketika kamu bicara tentang konteks masa kini, kamu bicara tentang sejarah. Sejarah itu kan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sementara kamu menggunakan pendekatan yang teori dari Gadamer apa? Effective history, sejarah yang mempengaruhinya. Itu yang paling relevan. Ya, paham nggak yang saya maksud? Nah, kalau yang 2 itu menjebak kamu terlalu luas itu. Apalagi kamu bicara tentang konsep kecerdasan manusia dalam pengetahuan ilmiah sains ya, dan basic kita yang orang ilmu sosial, apalagi sosial keagamaan, saya kira tidak pas. Jadi cukup nomor 1 dan 2 itu saja. Ya, saya kira secara garis besar itu, karena nanti prosesnya dalam bimbingan ya. Nanti saya lihat kamu menulisnya seperti apa, ya, saya lihat kamu menggunakan teorinya. Pokoknya kuasai teori ya. Jadi ketika kamu menggunakan teori itu kan alat. Jadi ketika menggunakan alat dengan baik, itu kamu akan paham. Saya sering katakan semua mahasiswa, silet, pisau, kapak, golok, itu semuanya benda tajam ya, bisa untuk memotong ya, bisa untuk memenggal. Tapi penggunaannya itu beda ya. Kalau kapak jangan digunakan untuk memotong kuku gitu kan. Kalau pisau jangan digunakan untuk nebang kayu gitu. Jadi dia itu alat, tapi ketika kamu menggunakan teori, kerangka teori, itu harus teori yang pas. Ketika kamu menggunakan teori yang pas dan menggunakannya dengan cara pas, maka hasilnya akan baik. Kalau kamu merajang misalnya bumbu dapur tapi kamu gunakan kapak, dia kasar hasilnya kan. Tapi begitu kamu gunakan pisau dapur, hasilnya akan bagus. Nah, itulah teori. Ya, jadi penguasaan terhadap teori itu akan menentukan hasil yang akan kamu peroleh dalam penulisan skripsi ini nanti ke depannya. Saya kira gitu Pak Ali.